Langit kota Manisa diselimuti mendung tipis saat pesawat yang membawa Megawati Hangestri mendarat di Bandara Izmir Adnan Menderes. Rombongan Manisa BBSK telah menantinya dengan spanduk bertuliskan, Host Geldin, Megawati, sambutan hangat yang tak mampu meredam degup jantungnya yang tak menentu. Turki adalah tanah baru, tempat segalanya dimulai kembali, dan di balik senyumnya tersimpan sejuta beban dari harapan bangsa dan klub yang haus akan kejayaan. Setibanya di markas klub, pelatih kepala berkebangsaan Serbia, Milan Vukovic, menatap Megawati dengan penuh ekspektasi. Ia tahu pemain ini bukan sekadar transfer biasa, tapi senjata utama untuk melawan dominasi raksasa-raksasa liga. Megawati diperkenalkan kepada rekan-rekan setimnya yang sebagian besar belum pernah mendengar lagu kebangsaan Indonesia, namun mereka langsung merasakan aura berbeda dari gadis bertubuh kekar dan tatapan penuh keyakinan itu. Hari-hari awal di Manisa tidak berjalan mulus. Latihan pagi sering diselimuti udara dingin, perbedaan bahasa membuat instruksi pelatih kadang membingungkan, dan gaya permainan Eropa yang cepat serta keras memaksanya beradaptasi lebih cepat dari biasanya. Di asramanya, Megawati sering menatap foto ibunya yang ia selipkan di sisi ranjang, berbisik dalam hati bahwa semua ini bukan hanya demi karir, tapi juga untuk mengangkat bendera merah putih lebih tinggi dari sebelumnya. Media Turki mulai menyorot kehadirannya. Mereka menyebutnya sebagai pendatang dari Asia Tenggara yang misterius. Ada yang meragukan kapasitasnya, menyebut Liga Korea tidak seberat Turki, sementara lainnya menyambutnya sebagai angin segar. Namun Megawati diam saja. Ia tahu tak ada yang bisa membungkam kritik kecuali aksi di lapangan. Suatu malam, Megawati berdiri sendirian di lapangan latihan. Lampu stadion remang-remang, udara menggigit kulit, tapi ia tetap berdiri memandangi net seolah menantang sesuatu yang tak terlihat. Dalam diam, ia memvisualisasikan pertandingan pertamanya, arena penuh penonton, sorak-sorai membahana, dan dirinya memukul bola dengan kekuatan yang tak terbendung. Mimpi itu begitu nyata, sampai ia tak sadar air mata menetes, bukan karena takut, melainkan karena rindu dan tekad yang tak bisa dibendung. Kapten tim, Dilara Aidemir, diam-diam memperhatikan Megawati dari kejauhan. Ia menyadari bahwa pemain baru ini bukan sembarangan. Dilara lalu mengajak Megawati duduk bersama, berbagi secangkir teh hangat khas Turki. Percakapan malam itu menjadi awal dari sebuah ikatan yang kelak akan menjadi fondasi kekompakan tim Manisa, karena dalam dunia profesional, rasa saling percaya lebih mahal dari sekadar statistik. Hari demi hari, Megawati mulai menemukan ritme. Ia tidak hanya menjadi penyerang yang ditakuti di latihan, tapi juga pelindung bagi pemain muda dan penyemangat di ruang ganti. Rekan-rekannya mulai memanggilnya Mega, sebutan yang kini tak lagi asing di koridor Manisa Arena. Namun jauh di lubuk hatinya, Megawati tahu, ini baru permulaan dari peperangan panjang. Dan ketika papan pengumuman resmi Liga Voli Turki merilis jadwal pembuka musim tahun 2025 sampai tahun 2026, nama Fenerbahce terpampang di minggu pertama. Mega mengepalkan tangan. Musim ini bukan sekadar pertandingan, melainkan perjuangan untuk menunjukkan bahwa seorang putri dari Banyuwangi bisa menjadi ratu di tanah Ottoman. Hari pertandingan tiba, Istanbul menyambut Manisa BBSK dengan udara dingin dan hiruk-pikuk pendukung fanatik Fenerbahce Opet yang memadati Burhan Felek Arena. Di lorong menuju lapangan, Megawati berdiri memejamkan mata, mengatur napasnya di tengah sorakan yang menggema seperti badai. Ini bukan sekadar laga perdana musim, ini adalah pentas pembuktian, bukan hanya untuk klub, tapi untuk dirinya, untuk bangsa yang ia wakili dalam diam. Begitu memasuki lapangan, Megawati langsung disambut tatapan tajam dari para pemain lawan, terutama dari Arina Fedorovtseva, bintang muda Rusia yang menjadi ikon Fenerbahce. Arina sempat mendekat, menyapa dengan senyum sinis dan satu kalimat dalam bahasa Inggris, "Are you ready for real volleyball?" Megawati tak menjawab, hanya menatap balik dengan sorot mata yang menyala, penuh tekad yang sulit dibaca. Set pertama dimulai dengan keras. Bola-bola cepat dari setter lawan membuat pertahanan Manisa kacau. Penonton bersorak tiap kali Fenerbahce mencetak angka. Namun Megawati mulai menunjukkan taringnya. Smash kerasnya menembus blok 3 pemain, membuat stadion sejenak terdiam. Komentator pun mulai menyebut namanya dengan nada heran, Megawati, dari Indonesia. Seolah tak percaya pemain dari negeri jauh bisa menandingi para raksasa Eropa. Set kedua berjalan lebih seimbang. Megawati mulai mengatur tempo serangan, memanfaatkan celah-celah sempit di pertahanan lawan.
Ia tak hanya mengandalkan kekuatan, tapi juga kecerdikan. Beberapa kali ia melakukan tip lembut yang mengecoh, dan sorak-sorai kecil dari pendukung Manisa mulai terdengar. Namun Fenerbahce bukan tim biasa. Di akhir set, mereka kembali unggul dengan skor tipis, membuat Megawati menatap papan skor dengan rahang mengeras. Di jeda pertandingan, pelatih Milan menggenggam tangan Megawati erat. "Jangan takut, mereka bisa menekan, tapi kamu bisa menghancurkan," ucapnya dengan suara rendah. Megawati mengangguk, lalu berdiri di tengah lingkaran tim. Untuk pertama kalinya, ia bersuara lantang dalam bahasa Inggris patah-patah, "This is not just their game. It's ours too. Let's fight." Rekan-rekannya berteriak, semangat mereka tersulut. Set ketiga menjadi ajang pembantaian balik. Megawati mencetak 7 poin berturut-turut, termasuk satu spike mematikan yang mengenai dada Arina. Arena menjadi hening beberapa detik, lalu pecah oleh gemuruh Manisa. Kamera terus menyorot wajah Megawati yang berkeringat deras, tapi matanya tetap tajam. Di kursi cadangan, Kapten Dilara tak henti memukul tangan ke bahu rekan-rekannya, berteriak, "Kita punya Mega." Sayangnya, di set keempat dan penentuan, Fenerbahce kembali menunjukkan kelasnya. Kesalahan kecil dari libero Manisa dan kelelahan mental membuat mereka harus menyerah 3-2. Namun bukan kekalahan yang membekas, melainkan bagaimana Megawati mengubah wajah pertandingan. Media Turki keesokan harinya memajang fotonya di halaman depan, "Asyanin Kralisesi telah tiba, Sang Ratu Asia telah datang." Di lorong stadion seusai laga, Arina menghampiri Megawati dan berkata singkat, "You're stronger than I thought." Megawati hanya tersenyum kecil dan berjalan melewatinya tanpa menjawab. Karena bagi Megawati, ujian bukan tujuan, ia datang untuk menaklukkan, bukan hanya mengesankan. Kekalahan tipis dari Fenerbahce justru menjadi bahan bakar bagi Manisa BBSK untuk terus menyusun kekuatan. Dalam ruang taktik yang sunyi, pelatih Milan Vukovic mulai mengubah pola permainan tim. Ia tahu kekuatan lawan berikutnya bukan hanya pada teknik, tetapi juga strategi mengganggu mental. Saat menghadapi klub-klub seperti Nilufer BLD, Aydin BBSK, dan Karayolari SK, setiap pertandingan berubah menjadi medan penuh jebakan psikologis. Dan di tengah itu, Megawati menjadi pusat perhatian sekaligus target utama. Laga kontra Nilufer BLD memperlihatkan permainan kotor yang tak tertulis. Setter lawan berulang kali mengarahkan servis tajam ke arah Megawati, mencoba menguras staminanya lebih awal. Bahkan saat time out, terdengar teriakan dari bench lawan yang secara sarkastik menyebutnya pemain pariwisata. Megawati menggertakkan gigi, tapi tetap tenang. Ia membalas dengan spike keras yang membuat bola memantul di lantai dengan suara menggelegar, seakan menjawab hinaan itu dengan tindakan, bukan emosi. Namun tak, semua rekan setimnya sekuat Megawati. Pemain muda, Aika, terlihat mulai kehilangan fokus setelah terus-menerus ditekan lawan. Dalam satu momen di pertandingan melawan Aydin BBSK, ia hampir menangis usai membuat 2 kesalahan berturut-turut. Melihat itu, Megawati menghampiri dan memeluknya di tengah lapangan, berkata, "Semua bisa jatuh. Tapi yang kuat, bangkit sambil tertawa." Gambar momen itu viral di media sosial, dan sejak saat itu, Megawati mulai dijuluki, "Kakak besi dari Asia." Sementara itu, tekanan eksternal mulai meningkat. Media Turki menyoroti kedekatan Megawati dengan Milan, menyebar gosip bahwa ia menjadi anak emas pelatih. Rumor itu memecah suasana ruang ganti. Beberapa pemain lokal mulai menunjukkan sikap dingin. Dalam satu sesi latihan, Dilara bahkan menolak high five dari Megawati. Rasa canggung menggantung di udara, dan keretakan kecil mulai muncul di tubuh Manisa. Malam itu, Megawati duduk sendirian di tribun stadion, mengenakan jaket tebal dan headset yang memutar lagu Indonesia lawas. Ia merasa asing, bahkan di antara mereka yang seharusnya berdiri bersamanya. Tapi kemudian ia menulis satu kalimat di buku catatannya, "Aku bukan datang untuk disukai, tapi untuk menang." Sejak saat itu, ia berhenti menjelaskan apapun kepada siapapun, dan membiarkan performanya di lapangan berbicara lebih lantang. Pertandingan melawan Karayolari SK menjadi titik balik. Manisa sempat tertinggal 2 set, namun Megawati meledak di set ketiga. Ia mencetak 9 poin dalam waktu kurang dari 10 menit. Bahkan Dilara, yang sempat menjauh, tak bisa menyembunyikan kekagumannya. Setelah satu smash keras yang membuat lawan terjatuh, Dilara akhirnya menghampiri Megawati dan berkata lirih, "Aku salah menilaimu." Kemenangan demi kemenangan mulai diraih,
tapi atmosfer liga semakin panas. Klub-klub besar seperti Galatasaray dan Eczacıbaşı mulai mengirim pemandu bakat untuk mengamati Megawati. Rumor transfer mulai beredar, dan beberapa media bahkan menyebut bahwa Manisa terlalu kecil untuk menampung bintang sebesar dirinya. Namun Megawati tak tergoda. Ia tahu, jika ingin membuktikan sesuatu, ia harus menyelesaikan apa yang telah ia mulai. Dan saat nama Galatasaray terpampang sebagai lawan berikutnya, Megawati bersiap. Di hadapannya bukan hanya tantangan teknis, tapi duel gengsi melawan bintang lokal Turki yang merasa singgasananya terancam. Pertarungan 200 akan segera dimulai, dan dunia akan menyaksikan siapa yang pantas berdiri paling tinggi. Pertandingan melawan Galatasaray HDI Sigorta disiarkan langsung di seluruh Turki, dan disebut-sebut sebagai duel dua kekuatan besar, Megawati Hangestri, opposite dari timur jauh, melawan Sude Hachi Mustafaoglu, putri kebanggaan voli Turki. Sejak pagi, media lokal memanas-manasi duel ini seperti perang dua kerajaan. Di media sosial, muncul tagar-tagar Sudevsmega, dengan ribuan komentar, beberapa memuja Megawati, tapi tak sedikit yang mencemooh dan menuduhnya mencuri panggung milik pemain lokal. Di ruang ganti sebelum laga, suasana mencekam. Pelatih Milan tahu atmosfer bukan main-main. Ia menatap Megawati dan berkata, ini bukan hanya tentang bola voli. Ini tentang harga diri. Megawati mengangguk pelan, lalu menatap wajah-wajah tegang rekan setimnya. Tak ada kata motivasi kali ini. Ia hanya menarik napas panjang dan melangkah keluar. Ketika musik pembuka pertandingan berkumandang, sorot lampu panggung hanya fokus pada dua orang, Sude dan Mega. Sejak set pertama, pertandingan berlangsung keras. Galatasaray seperti mesin yang telah diprogram untuk menjatuhkan Megawati. Setiap blok diarahkan ke arahnya, setiap servis mengincarnya. Namun Megawati bertahan. Dalam satu rally panjang, ia menahan 3 blok berturut-turut sebelum akhirnya mengeksekusi spike menyilang yang membuat Sude tersungkur. Penonton bersorak dan mencemooh, tapi Mega hanya diam, menyeka peluh, dan menatap lurus ke arah net. Ketegangan mencapai puncak di set kedua. Dalam satu momen panas, Sude dengan sengaja memukul bola ke arah tubuh Megawati, seolah ingin mempermalukannya. Bola itu mengenai bahu Mega dengan keras. Wasit tidak meniup peluit, penonton justru berteriak sorak. Tapi alih-alih terpancing emosi, Megawati hanya tersenyum. Ia melangkah ke belakang garis servis, dan membalas dengan es yang menembus dua zona Galatasaray. Balasan yang dingin, namun mematikan. Dilara yang awalnya gugup mulai menemukan kembali semangatnya melihat Megawati tak goyah. Ia berteriak, ayolah, kita bukan tamu di sini. Ini juga rumah kita. Manisa mulai bangkit. Smash demi smash dari Megawati menghujani pertahanan Galatasaray. Bahkan komentator Turki tak bisa menyembunyikan kekaguman, menyebutnya sebagai penari bayangan yang tak bisa dibaca geraknya. Di akhir set ketiga, Megawati mencetak poin ke-25 dengan spike melambung tinggi melewati blok Sude. Ia tidak bersorak, ia hanya menunduk sejenak dan memeluk Dilara. Sude, dari seberang net, menatapnya dengan mata panas. Kekalahan terasa pahit, apalagi di hadapan publik sendiri. Kamera sempat menangkapnya menepis tangan rekan yang ingin menghibur. Pertandingan berakhir dengan kemenangan Manisa 3-1. Ruang ganti Manisa meledak dalam sorak-sorai. Tapi Megawati hanya duduk terdiam, membuka ponselnya dan membaca pesan dari sang ibu, jangan bangga dulu, Mega. Gunung tertinggi belum kamu daki. Kalimat itu menusuk kesadarannya. Kemenangan ini hanyalah satu langkah dalam perjalanan panjang yang penuh aral. Saat konferensi pers usai laga, seorang wartawan bertanya pada Sude, apa pendapatmu soal Megawati? Gadis itu terdiam beberapa detik, lalu menjawab, dia bukan hanya pemain asing. Dia badai. Jawaban itu menjadi headline keesokan harinya. Sementara Megawati, di balik layar, tahu badai sejati belum datang, karena dua raksasa, Eczacıbaşı dan Vakifbank, telah menanti di tikungan. Kemenangan atas Galatasaray mengangkat nama Megawati setinggi langit. Namun seperti hukum alam, badai datang ketika langit sedang cerah-cerahnya. 3 hari setelah laga besar itu, Manisa BBSK bertandang ke markas PT TSK, tim tangguh yang dikenal dengan pertahanan rapat dan gaya bermain keras. Megawati, yang belum pulih total dari kelelahan sebelumnya, tetap turun sebagai starter. Ia menolak duduk di bangku cadangan meski tim medis menyarankan sebaliknya. Aku datang ke sini untuk bertarung, bukan istirahat, katanya pelan.
Pertandingan berlangsung brutal sejak awal. PTTSK sengaja mengulur rally panjang untuk menguras stamina lawan. Di awal set kedua, Megawati meloncat untuk memukul bola, namun saat mendarat, ia terpeleset karena licinnya lantai akibat keringat. Terdengar bunyi khas dari engkelnya yang tertekuk paksa. Penonton terdiam. Megawati terduduk sambil menggigit bibir, menahan rasa sakit yang menjalar hingga ke tulang belakang. Pelatih berlari ke lapangan. Ia menggeleng dan memanggil tandu. Dunia Megawati runtuh dalam sekejap. Ruang ganti berubah menjadi sunyi. Tim medis menyatakan bahwa Mega mengalami cedera ligamen ringan, setidaknya butuh 2 pekan untuk pulih. Ia menatap langit-langit sambil berbaring, mendengarkan suara langkah rekan-rekannya kembali ke lapangan tanpa dirinya. Aku tidak pernah merasa seburuk ini, bisiknya, seakan tubuhnya bukan lagi miliknya. Tak lama setelah itu, kabar tentang cederanya viral di media. Ada yang menyatakan karirnya mungkin terganggu. Ada pula yang menyebut Manisa hanya kuat jika Megawati bermain. Dalam 2 pertandingan berikutnya melawan Cukurova BLD dan Sarier BLD, Manisa menelan kekalahan beruntun. Tim terlihat kehilangan arah. Kapten Dilara mencoba memimpin, tapi aura Megawati terlalu kuat untuk digantikan. Bahkan suara drum dari tribun pendukung terdengar lesu, seolah semangat mereka ikut tumbang. Sementara itu, Megawati hanya bisa menyaksikan dari pinggir lapangan dengan pergelangan kaki dibalut tebal, mencatat pola permainan tim, mencoba tetap berguna meski tak bisa menyentuh bola. Namun di balik rasa sakit, Megawati menemukan sesuatu yang lebih dalam. Malam-malam sepi di kamar pemulihan ia gunakan untuk menonton ulang pertandingan, mencatat kelemahan lawan dan kekurangan timnya. Ia bahkan mulai melatih mental pemain muda dari pinggir lapangan. Kalian tak boleh tergantung padaku, katanya kepada Aika dan 2 pemain lain saat latihan. Kalau aku tak bisa bangun lagi, kalian harus jadi orang yang menggantikanku. Puncaknya terjadi saat laga kandang melawan Sarier. Meski belum pulih sepenuhnya, Megawati bersikeras untuk hadir di bangku cadangan. Di tengah ketertinggalan 2 set, ia berdiri dan mulai meneriakkan instruksi dengan suara parau, seperti asisten pelatih dadakan. Setiap kata yang ia ucapkan membakar semangat tim. Manisa bangkit, dan meski akhirnya kalah tipis, para pemain keluar lapangan dengan kepala tegak. Untuk pertama kalinya sejak Mega cedera, mereka merasa bisa bertarung lagi. Hari pemulihan terakhir tiba. Megawati berdiri di depan cermin, mengenakan jersey latihan dengan perban yang lebih tipis. Di luar, wartawan telah menunggu. Namun ia tak berkata apapun. Ia hanya berjalan menuju lapangan dengan langkah sedikit pincang namun penuh keyakinan. Setiap hentakan kakinya terasa seperti dentuman genderang perang. Ia tahu, 2 gunung besar telah menanti di ujung jalan, Eczacıbaşı dan Vakifbank, 2 klub yang selama ini berdiri di puncak kekuasaan voli Turki. Dan kali ini, Megawati tak hanya ingin bermain. Ia ingin menghancurkan dominasi lama, 1 pukulan demi 1 pukulan. Dengan semangat yang ditempa dari cedera dan keraguan, ia siap kembali ke medan tempur, bukan sebagai pemain asing, tapi sebagai pemimpin yang bangkit dari keterpurukan. Udara di Manisa Arena malam itu lebih panas dari biasanya, meski suhu Turki mulai turun menjelang akhir musim dingin. Di tribun, ribuan supporter bersiap menyaksikan laga yang sejak awal musim sudah ditunggu, Manisa BBSK vs Eczacıbaşı Dinafit. Di bangku cadangan, Megawati berdiri memandangi net seperti menatap musuh lama. Ini adalah klub raksasa dengan sejarah panjang dan pemain kelas dunia. Tapi malam ini, Megawati bukan lagi pendatang asing yang ragu. Ia adalah senjata yang baru diasah setelah nyaris patah. Begitu peluit dibunyikan, atmosfer berubah menjadi medan perang. Bola-bola cepat dari Eczacıbaşı menguji pertahanan Manisa, namun Megawati langsung menjawab lewat pukulan-pukulan kerasnya. Ia tak menunggu momen, ia menciptakannya. Di set pertama, ia mencetak 8 poin, termasuk 1 spike yang membuat libero lawan terjatuh dan harus diganti. Komentator Turki terdiam sejenak sebelum akhirnya berkata, Megawati bukan sekadar pulih. Dia kembali untuk menghakimi, namun Eczacıbaşı tidak tinggal diam. Set kedua menjadi neraka bagi Manisa. Mereka dihantam dengan servis keras dan blok tinggi. Megawati sempat 2 kali diblok langsung oleh middle blocker bintang asal Brasil. Di sela timeout, napasnya tersengal, dan pergelangan kakinya yang cedera mulai terasa lagi. Pelatih Milan menatapnya ragu. Mau aku tarik? Tanya pria itu. Megawati hanya menggeleng pelan. Kalau aku berhenti sekarang, semua rasa sakit itu sia-sia,
jawabnya dengan suara nyaris bergetar. Set ketiga dan keempat menjadi arena balas dendam sesungguhnya. Megawati, yang kini bermain seperti kesurupan, memimpin serangan dengan presisi dan kekuatan yang menakutkan. Di satu momen dramatis, ia melompat begitu tinggi hingga seluruh arena terdiam sebelum bola itu menghantam lantai seperti meteor. Penonton berdiri, bahkan pelatih lawan terpaksa meminta 2 timeout dalam satu set, mencoba menghentikan laju sang ratu dari timur. Manisa menang 3-2, dalam laga 5 set penuh darah dan keringat. Seusai pertandingan, Megawati terduduk di lantai, tak mampu berdiri sejenak karena rasa nyeri menyergap kakinya. Dilara dan Aika berlari menghampiri, memapahnya dengan tangis bangga. Satu kamera menangkap wajah Megawati saat itu, lelah, berlinang air mata, namun senyum tak bisa disembunyikan. Ia baru saja menaklukkan klub yang dulu menolak kontraknya 3 tahun lalu. Namun belum sempat ia menikmati kemenangan itu sepenuhnya, kabar lain datang, 3 hari lagi, Manisa harus menghadapi Vakifbank, tim terkuat, bertabur juara dunia. Dan di balik nama besar itu, berdiri pemain oposit asal Serbia, Ivana Jelic, yang sudah lama disebut-sebut sebagai pemain terbaik di liga. Para pengamat menilai ini akan menjadi pertarungan sejati antara dua kutub kekuatan. Pertandingan melawan Vakifbank pun berlangsung di Istanbul, di tengah atmosfer stadion yang mencekam. Setiap mata memandang Megawati, setiap sorotan kamera menyoroti duel antara dirinya dan Ivana. Kali ini, tidak ada tempat untuk kesalahan. Dan di tengah tekanan luar biasa, Megawati kembali membuktikan bahwa ia bukan sekadar simbol, ia adalah kekuatan yang mampu membungkam sejarah. Setelah pertandingan melelahkan 5 set, dengan tubuh yang hampir runtuh, Megawati membawa Manisa menang tipis 15-13 di set penentuan. Dunia voli gempar, dua klub raksasa ditaklukkan dalam satu pekan. Di konferensi pers, saat ditanya bagaimana ia mampu melewati semua itu, Megawati hanya menjawab singkat, rasa sakit tidak menghentikanku. Ia mendidikku. Kemenangan atas Eczacıbaşı dan Vakifbank mengguncang tatanan Liga Voli Turki. Tak ada yang menyangka bahwa Manisa BBSK, yang awalnya dianggap tim papan tengah, mampu menjungkirbalikkan dua kekuatan utama liga. Nama Megawati Hangestri kini menghiasi berbagai halaman depan media olahraga Eropa. Ratu Timur mengguncang kekaisaran, tulis salah satu tajuk. Namun di balik euforia itu, Manisa menyadari bahwa perjalanan mereka belum selesai. Musim reguler masih menyisakan 2 pertandingan, dan mereka butuh 1 kemenangan lagi untuk memastikan tempat di Final Four. Pertandingan melawan Bolu BLD menjadi penentu. Meski bukan tim besar, Bolu punya pertahanan gigih dan suporter fanatik. Stadion penuh sesak, dan udara terasa menyesakkan. Megawati, yang kini mulai diserbu sponsor dan undangan wawancara, memilih menutup diri. Ia menolak semua undangan media dan menulis pesan di Instagram, "Saya tidak datang untuk populer. Saya datang untuk menang." Pesan itu viral dan menjadi semboyan baru pendukung Manisa. Di pertandingan itu, Manisa tertinggal 2 set lebih dulu. Sorakan penonton tuan rumah menusuk seperti pisau. Di sela jeda, suasana ruang ganti hening. Pelatih Milan kehilangan kata-kata. Megawati lalu berdiri, menatap satu persatu rekan setimnya dan berkata lirih, "Kalau kita kalah hari ini, semua yang sudah kita perjuangkan tak ada artinya. Kita tak lagi sekadar bermain untuk menang, tapi untuk membuktikan bahwa keajaiban itu milik mereka yang berani melawan logika." Set ketiga menjadi awal kebangkitan. Megawati memimpin rally-rally panjang, membakar semangat timnya. Ia bahkan melakukan block kill yang jarang ia tampilkan, membuat pelatih lawan memukul meja dengan frustrasi. Aika, si libero muda, bermain tanpa takut dan menahan 2 smash keras dari lawan yang mengarah ke wajahnya. Dilara kembali menemukan perannya sebagai pemompa semangat. Semua elemen bersatu. Manisa memenangkan 3 set berikutnya dan mengunci tiket ke Final Four. Tangis pecah di lapangan. Suasana kota Manisa berubah. Di jalan-jalan, orang-orang menyanyikan nama Megawati dan bendera Indonesia. Mulai dikibarkan di luar arena. Anak-anak kecil mulai menirukan gerakan smash-nya, dan di tribun penonton, spanduk bertuliskan, "Mega Bizim Krali Cemis, Mega, Ratu Kami," terbentang lebar. Namun bagi Megawati, sorotan itu tak lebih dari kilatan singkat. Fokusnya kini hanya pada satu hal, babak Final Four. Di antara 4 besar, Manisa akan menghadapi Turk Hava Yolari THY, tim dengan komposisi pemain merata dan stamina nyaris tanpa batas. THY dikenal sebagai tim dingin,
yang tak mudah terpancing emosi dan punya sistem rotasi yang menguras lawan hingga ke akar tenaga. Para analis menyebut Manisa sebagai underdog. Tapi Megawati tahu, status itu adalah selimut yang hangat, di baliknya tersembunyi niat menghantam dari dalam bayang-bayang. Laga semifinal digelar di Ankara, kota yang seolah membeku oleh ketegangan. Set pertama berjalan ketat, tapi satu momen menjadi titik balik. Megawati melakukan diving sejauh 2 meter untuk menyelamatkan bola nyaris mati, lalu bangkit dan melakukan back row attack mematikan. Arena bergemuruh, bahkan pelatih THY berdiri, tak percaya pemain lawan bisa sekeras itu bangkit dari cedera. Set demi set berlalu, dan Megawati tak melambat sedikitpun. Manisa akhirnya menang 3-1 dan lolos ke final. Tangis meledak di bangku cadangan. Para pemain saling berpelukan, dan Megawati terduduk dengan tangan menutupi wajahnya. Bukan karena lelah, tapi karena dalam benaknya, semua kilasan perjuangan, cedera, hinaan, malam-malam sepi, latihan berdarah, semua kini mulai terlihat artinya. Tapi satu laga masih menunggu. Final di Istanbul, melawan Fenerbahce. Sebuah lingkaran akan tertutup, dan Megawati tahu, takdir akan menunggu di seberang net. Final Liga Voli Turki tahun 2025 sampai tahun 2026 digelar di Istanbul, kota yang menyimpan sejarah kejayaan para raja dan sultan. Namun malam itu, bukan pangeran atau bangsawan yang jadi sorotan, melainkan dua tim yang telah melewati badai, Manisa BBSK dan Fenerbahce Opet. Di stadion megah yang dipenuhi sorak-sorai, ribuan pasang mata tertuju pada satu nama yang disebut dengan nada kekaguman dan ketegangan, Megawati Hangestri. Pertemuan ini bukan sekadar ulangan dari laga pembuka musim. Ini adalah duel harga diri. Fenerbahce datang sebagai penguasa lama, dengan skuad bintang dan reputasi tak tertandingi. Sementara Manisa, si kuda hitam yang dibakar semangat, datang dengan luka, tekad, dan semangat menyala. Di ruang ganti, suasana seperti ruang peperangan. Pelatih Milan menatap mereka dengan mata berkaca-kaca, lalu berkata lirih, kita tak punya sejarah. Tapi malam ini, kita bisa menulisnya sendiri. Set pertama dimulai dengan keras. Fenerbahce menyerang tanpa henti, mencoba membungkam Manisa sejak awal. Megawati sempat diblok 2 kali berturut-turut oleh Vargas dan Fedorovseva. Tapi ia tak goyah. Di tengah keheningan setelah sebuah blok mematikan, Megawati berdiri, menatap net, dan tersenyum. Lalu ia melompat, mengeksekusi spike tajam yang tak hanya menembus blok, tapi juga menghantam moral lawan. Set itu mereka menangkan 27-25 dalam rally berdarah. Set kedua dan ketiga menjadi neraka. Fenerbahce bangkit, memanfaatkan kelelahan fisik para pemain Manisa. Smash-smash mereka seperti tembakan meriam, menghancurkan pertahanan. Megawati mulai pincang lagi. Perban di kakinya terlihat basah oleh keringat, bahkan sedikit darah. Namun ia menolak ditarik keluar. Kalau ini akhirku, biar aku akhiri dengan berdiri, katanya pada Milan. Mereka kalah 25-18 dan 25-20. Skor kini 2-1 untuk Fenerbahce. Di sela jeda, suasana ruang ganti mencekam. Aika menangis pelan, Dilara duduk terdiam dengan tangan gemetar. Megawati lalu berdiri dan membuka perban di kakinya. Luka itu nyata, tapi lebih dalam lagi luka di hatinya jika ia menyerah sekarang. Ia berkata pelan namun tegas, kalau mereka ingin gelar, mereka harus merampasnya dari tangan kita. Kita tidak datang sejauh ini untuk mati di depan pintu kemenangan. Set keempat berjalan seperti cerita rakyat yang melegenda. Megawati menggila. Ia mencetak 12 poin sendiri, termasuk satu pukulan dengan satu tangan saat keseimbangannya hilang. Manisa memenangi set itu 25-22, membuat final masuk ke set kelima, penentuan segalanya. Penonton berdiri. Kamera menyorot wajah-wajah tegang. Di tengah gemuruh Istanbul, seolah waktu berhenti. Set kelima adalah medan paling purba. Poin kejar-kejaran. Fenerbahce unggul 13-12. Manisa menyamakan lewat blok ganda Megawati dan Dilara. 13-13. Megawati lalu melakukan servis es. 14-13. 1 poin lagi. Fenerbahce menyerang, bola keras mengarah ke zona 6. Tapi Aika menyelamatkan dengan diving luar biasa. Bola naik ke Megawati. Ia melompat, melayang seperti anak panah dilepas ke langit, dan menghantam bola dengan kekuatan terakhirnya. Bola itu menghantam lantai tanpa bisa dijangkau. 15-13.
Manisa juara. Stadion meledak. Megawati terjatuh, menutup wajahnya. Tangis pecah di mana-mana. Pelatih Milan menangis sambil memeluknya. Bendera Indonesia dikibarkan oleh diaspora di tribun. Di podium, Megawati menerima trofi MVP dengan kaki pincang dan mata sembab. Saat mikrofon diberikan padanya, ia berkata singkat, "Saya datang bukan untuk menjadi bintang. Saya datang untuk memberi bukti bahwa mimpi dari negeri kecil bisa mengubah dunia." Dan malam itu, di Istanbul, sejarah ditulis dengan tinta darah, air mata, dan keberanian. Megawati bukan lagi pemain asing. Ia menjadi legenda, dan nama Manisa BBSK, untuk pertama kalinya, tercatat sebagai juara liga, dipimpin oleh seorang putri dari timur yang tak pernah menyerah.